Nabi Soleh adalah salah satu rasul yang diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada umatnya, yaitu kaum Tsamud, sebuah kaum yang tinggal di kawasan yang sekarang dikenal dengan wilayah Arab bagian utara, dekat dengan Madinah, sekitar 200 km ke arah timur. Kaum Tsamud adalah kaum yang terkenal karena kekuatan fisik dan kemampuan teknis mereka dalam memahat batu dan mendirikan bangunan di dalamnya. Namun, meskipun mereka memiliki kemajuan dalam berbagai bidang, mereka menyimpang dari ajaran tauhid dan menyembah berhala. Kaum Tsamud adalah penerus dari kaum 'Ad yang juga dihancurkan oleh Allah karena kesesatan mereka. Kaum Tsamud hidup dalam kemewahan dan kekayaan yang luar biasa, namun mereka juga dikenal sebagai kaum yang keras kepala, sombong, dan menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus kepada kaum Tsamud sebagai seorang rasul yang menyampaikan wahyu dan mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Soleh, seperti nabi-nabi lainnya, menyerukan kepada kaumnya untuk kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan dosa-dosa mereka, termasuk kesyirikan, ketidakadilan, dan kezaliman. Seruan Nabi Soleh kepada kaumnya sangat tegas. Beliau mengingatkan mereka akan akibat buruk jika mereka terus menentang Allah. Namun, meskipun Nabi Soleh memberikan banyak peringatan, sebagian besar kaum Tsamud tetap menolak ajaran yang disampaikannya dan bahkan mencemooh Nabi Soleh. Salah satu mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Soleh adalah unta betina yang keluar dari batu besar. Cerita ini bermula ketika kaum Tsamud menuntut Nabi Soleh untuk menunjukkan suatu tanda atau mukjizat sebagai bukti kenabiannya. Nabi Soleh berdoa kepada Allah, dan sebagai jawaban dari permintaan, Allah memerintahkan unta betina besar keluar dari batu yang telah dipahat oleh mereka sendiri. Unta tersebut adalah mukjizat yang jelas dan luar biasa. Nabi Soleh memperingatkan kaumnya untuk tidak mengganggu atau menyakiti unta tersebut, karena ia adalah tanda kekuasaan Allah dan bagian dari ujian bagi mereka. Unta itu diberi waktu untuk meminum air dari mata air mereka secara bergiliran, sementara kaum Tsamud harus berbagi air dengan unta tersebut. Namun, sebagian kaum Tsamud yang masih menentang mulai merasa terganggu dengan kehadiran unta tersebut dan akhirnya mereka merencanakan untuk membunuhnya. Mereka mengutus seorang wanita yang dikenal sebagai Asiyah untuk memprovokasi beberapa orang untuk membunuh unta tersebut. Setelah unta dibunuh, Nabi Soleh mengingatkan mereka bahwa mereka akan menerima hukuman yang sangat berat dari Allah sebagai akibat dari perbuatan mereka. Setelah kaum Tsamud membunuh unta, Nabi Soleh memperingatkan mereka agar bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Namun mereka tetap menentang Nabi Soleh dan bahkan mengancam untuk mengusirnya dari kota. Sebagai balasan atas keingkaran mereka, Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat. Azab itu datang dalam bentuk suara yang sangat keras yang menyebabkan kaum Tsamud hancur lebur dan mati seketika. Sebagian besar mereka tertimpa gempa bumi yang sangat dahsyat dan mereka mati dalam keadaan terpuruk di tanah. Azab ini menimpa kaum Tsamud setelah mereka harus terus-menerus menolak seruan Nabi Soleh dan melanjutkan keingkaran mereka terhadap Allah. Kisah Nabi Soleh dan kaum Tsamud mengandung banyak hikmah. Yang pertama, kepatuhan terhadap Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya taat kepada Allah dan mengikuti wahyunya, karena penolakan terhadap kebenaran dapat membawa kehancuran. Ujian dalam bentuk mukjizat. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Soleh menunjukkan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah tidaklah cukup untuk meyakinkan orang yang hatinya tertutup. Keingkaran mereka meskipun sudah ada bukti nyata menunjukkan bahwa iman bukan hanya soal melihat, tetapi soal hati yang terbuka. Balasan bagi yang menentang. Kaum Tsamud mendapatkan azab karena keingkaran mereka yang menjadi peringatan bagi umat manusia agar tidak menyimpang dari jalan yang benar. Nabi Soleh alaihissalam kemudian meninggalkan kaumnya yang musnah akibat azab Allah dan beliau tetap dihormati sebagai nabi yang benar. Kisahnya juga tercatat dalam beberapa surah di Al-Quran seperti surah Al-A'raf ayat 73-79, surah Hud
ayat 61-68 dan surat Asy-Syams ayat 11-15.